warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekowati dari kelas 4D STKIP Setiabudi Rangkas Bitung Pokdis Cikande atau Julang. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang dengan dosen pengampu Ibu Yayah Rudiah MPD. Di sini saya akan sedikit membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sebelum kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, di sini saya akan menyampaikan apa itu tumbuh kembang. Tumbuh itu berarti bertambahnya ukuran seperti berat badan atau tinggi badan yang bisa diukur gitu ya. Biasanya diukur setiap bulan. Kemudian yang dimaksud dengan kembang adalah bertambahnya kemampuan fisik, kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Misalnya ketika anak bayi, kemampuannya seiring berjalannya waktu, kemampuannya akan bertambah. Dari yang tadinya hanya bisa berbaring, kemudian anak bisa telungkup, bisa merangkak dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa itu tumbuh kembang, hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak ini terdiri dari 6 faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor genetik ini termasuk dengan ciri fisik, kecerdasan atau bakat, dan juga penyakit tertentu yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Misalnya penyakit diabetes itu diturunkan dari orang tua yang mengidap kepada anaknya. Begitu juga dengan ciri fisik maupun kecerdasan orang tua biasanya akan turun kepada anaknya. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan main, ataupun lingkungan sekolah. Begitu besar pengaruh lingkungan ini terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu kita sebagai seorang guru dan juga sebagai orang tua, kita harus memperhatikan lingkungan yang aman untuk anak sehingga anak bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini antara anak laki-laki dan anak perempuan biasanya tumbuh kembangnya berbeda. Anak laki-laki biasanya tumbuh badannya lebih tinggi dan juga fisiknya lebih kuat dibanding dengan anak perempuan. Kemudian faktor yang keempat adalah nutrisi. Nutrisi ini yaitu zat gizi yang asupan gizi kepada anak. Ini dipengaruhi dari asupan gizi atau nutrisi dari sejak anak berada dalam kandungan maupun ketika anak ini berada pada masa-masa awal diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi ketika kita sebagai orang tua memberikan nutrisi yang baik bagi anak sejak masa kehamilan, sejak anak berada pada usia-usia awalnya maupun di masa pertumbuhannya, ketika kita memberikan gizi yang seimbang, anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, bukan hanya fisiknya, tetapi juga kemampuan otaknya atau kemampuan berpikirnya. Kemudian yang kelima adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi ini mempengaruhi atau menentukan kualitas kemampuan anak. Namun bukan berarti ketika orang yang memiliki status sosial ekonomi rendah itu anaknya tidak berkembang. Tidak bisa dikatakan bahwasanya faktor sosial ekonomi ini bukan sesuatu yang pasti mempengaruhi kualitas kemampuan anak. Bukan berarti ketika anak dengan status sosial ekonomi yang tinggi kemudian dia kemampuannya lebih, atau ketika anak dengan status sosial ekonomi yang kurang kemudian dia tidak memiliki kemampuan. Bukan seperti itu, tetapi di sini ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu ketika status sosial ekonomi ini mempengaruhi kualitas kemampuan anak terkait dengan bagaimana ketika dengan status sosial ekonomi yang tinggi, orang tua itu biasanya mampu menyediakan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian faktor yang terakhir yaitu tingkat polusi. Lingkungan yang mengandung polusi, yang banyak terdapat polusi akan mempengaruhi kesehatan anak, dan ketika kesehatan anak terganggu secara otomatis tumbuh kembang anak juga pasti akan
terganggu. Oleh karena itu, kita harus membuat lingkungan kita aman dari polusi, baik itu terdiri dari polusi udara, misalnya asap rokok, asap kendaraan, maupun asap pabrik. Jadi kita harus menghindarkan anak dari hal-hal semacam itu. Nah, demikian tadi yang saya sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.